Kita bersyukur kepada Tuhan bagi hari ini siang menjelang siang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dan luar biasa dalam hidup kita. Sebelumnya kita membaca dulu dalam Keluaran 20 ayat 2 dan 3. Kita sama-sama ya, saya kita bangun berdiri. Kita sama-sama baca ayat itu. Kita mengingatkan untuk berita Tuhan yang ke-10. 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Puji Tuhan, biarlah dalam hati kita hanya ada Tuhan saja. Kalau sampai pada saat ini, saudara ada di tempat ini, saya ada di tempat ini, bukan karena kuat dan badan kita, tapi Tuhan yang menuntun langkah kita. Udah hapus tahun saudara ya, corona, tapi saudara-saudara sehat, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan, kita berpujian punya Hosana. Mata
Kami bawa Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam kuasa Roh Kudus Tuhan turun atas kami siang hari ini Tuhan. Mengurapi setiap kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Jangan hati kami Tuhan, kuasai seluruh hidup kami Tuhan. Biar kami pakai hidup kami Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan kebesaran kami. Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami dalam tangan kasih-Mu dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan. Engkau Allah saja yang beracara di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih tak berdiri, kita akan pujian masuk gerbangnya bersyukur. Kita mau bersyukur kepada Tuhan.
dalam persembahan buat Tuhan. Tuhan, kita rasa Tuhan Yesus, tujuan kami bisa menemukan hati Bapa. Jadi tiba saatnya Tuhan, kami berikan yang terbaik untuk memperluas kerajaan Tuhan. Yesus kami memberkati siapa yang sendiri, atau dari Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus Kristus kami sendiri, haleluya. Benar. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kita semua berdiri. Kita bersyukur Tuhan. Bila
siang hari ini Tuhan, pada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan sebentar memberitakan firman Tuhan. Tuhan, untuk membungkus dengan kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus yang baik. Agar setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu adalah perkataan yang daripada Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Kami siap Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semuanya menghadap ke saya. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Luar biasa beneran? Beneran ya? Yes-nya dong. Luar biasa. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau mendengarkan lagi firman Tuhan. Kita harus banyak makan firman Tuhan pada hari-hari ini. Dan saya nggak mau bilang kita semua baca firman nggak tiap pagi, ya, baca firman nggak tiap siang, atau baca firman nggak tiap malam, ya, pagi, siang, malam. Apakah kita baca? Saya nggak mau menghakimi, tapi kita harus mengusahakan baca firman Tuhan. Waktu saya khotbah yang bulan lalu kalau nggak salah, saya khotbah waktu itu saya boleh lepas dari maut. Kalau mau bilang dari maut kan itu, karena saya menghadapi seperti kayak kematian gitu, ya, karena Tuhan kasih kesempatan sama saya pertama dan yang kedua. Saya sebenarnya ada satu kali lagi. Yang pertama dulu saya pernah 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Itu memang benar-benar saya boleh bebas dari kematian dengan keluarga saya. Puji Tuhan, kalau kita boleh ada pagi hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Jadi saya mau bilang gini, yang sebelah sini bilang Tuhan Yesus, yang sini bilang baik, ya, ikut saya yang sebelah sini. Yesus, di sini Yesus baik. 2, 3. Hidup ya. Yesus. Hidup. Hidup. Ini Yesus hidup. Enggak pada konsep. Yesus hidup. Yesus kita baik dan Yesus kita hidup. Puji Tuhan. Biarlah saudara mungkin setiap saat baca firman Tuhan tidak lain dari kita berdoa, melakukan firman. Udah pastikan kalau melakukan firman itu doa, ya. Dan ada hal-hal yang lain yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita baca dulu di dalam Amsal 25. Semuanya boleh lihat situ deh. Amsal 25 ayat 11. Sudah dapat semua? Kita baca sama-sama. 2, 3. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Di sini dikatakan perkataan kita. Mungkin kalau kita doa sama Tuhan kan kita bisa baik-baik aja sama Tuhan. Kita bisa mengatakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita sama Tuhan, ya. Saya mesti duduk. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, perkataan kita yang sesuai, tepat pada waktunya, ya. Waktu kita ngomong tepat adalah seperti buah apel, tahu kan buah apel, ya, yang suka bawa di pastori. Buah apel emas di pinggan perak. Jadi buah apel itu seperti emas. Dia ada di tempat yang bagus. Nah, jadi setiap perkataan kita tahu apa yang kita akan ngomong. Kita mau ngomong sama seseorang, kita tahu apa yang kita mau ngomong. Ya.
Itu yang Tuhan inginkan, supaya kita kalau bicara nggak asal ngomong, nggak asal katakan begitu. Tapi Tuhan senantiasa mengingatkan kita di ayat ini, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya, ya, adalah seperti buah apel emas. Itu, jadi perkataan kita itu seperti apel emas, ya, kira-kira seperti apel yang paling bagus lah, kira-kira gitu ya. Terus ayat yang ke-12, teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas. Tuh kan tadi apel emas. Sekarang kalau teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Ya, mungkin kita di sini, ini apa sih sebenarnya firman Tuhannya? Ya, kita diajar waktu kita berdoa, waktu kita menegur seseorang. Ya, semuanya ada waktu-waktunya Tuhan. Kita menegur orang sesuai dengan perkataan yang kita akan sebutkan tadi, ya. Dan juga teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas. Jadi kita menegur seseorang, kita tahu apa yang dia lakukan, kita tahu apa yang dia kerjakan, kita tegur bukannya asal kita tegur. Tapi itulah, teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas. Jadi dia nggak akan sakit hati. Ya, waktu ditegur dia tidak akan sakit hati. Ya, seperti tadi pagi firman Tuhan, teguran, perintah, teguran. Ya, karena teguran yang Tuhan berikan bagi kita itu Tuhan lebih tahu apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, nah saat ini siang ini saya beritahu kepada saudara untuk kita lebih benar-benar kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Perkataan kita tentunya ya. Apa yang Tuhan inginkan. Jangan kita merasa bahwa kita lebih hebat dari orang lain. Tidak ya. Nah, terus kita akan lanjut. Mazmur Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Kita sekitar Amsal ya. Amsal 18 ayat 21. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini lebih lagi. Ya, hidup dan mati kita dikuasai oleh siapa? Lidah. Lidah di mana sih? Di dalam kan? Dia kecil apa gede lidah itu? Kecil kan? Sepertinya dia nggak berguna. Karena dia di dalam mulut kita. Tetapi di situ dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah itu. Jadi kita mau ngomong semaunya kita ngomong. Ya, apa aja yang kita mau ngomong. Tapi kita firman Tuhan dengar dari pertama. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu dia seperti apel emas tadi kan yang ada di pinggan bagus itu, ya. Nah, kita juga belajar supaya hidup dan mati kita dikuasai lidah. Siapa suka menggemangnya akan memakan buahnya. Jadi kalau kita menggemakannya baik, kita akan makan buahnya baik. Tapi kalau kita menggemakannya nggak baik, ya, kita akan juga makan buahnya sendiri. Ya, biarlah pagi hari ini firman Tuhan yang kita sudah dengar. Kita diajar untuk lebih melakukan perkataan-perkataan itu sesuai kehendak Tuhan tentunya. Kita kan bisa tahu apa yang kita mau ngomong. Kita yang tahu, ya. Jadi kita nggak asal ngomong, kita nggak asal bunyi ngomongnya dari mulut kita ya. Tapi kita benar-benar lakukan akan firman Tuhan. Di situ dikatakan kekuatan orang adalah dari doanya. Mungkin saudara, saya nggak tahu saudara doanya kapan. Mungkin Bapak Gembala juga nggak tahu kalau saya berdoa kapan, ya. Tapi saya kalau tiap pagi memang saya berdoa. Jadi saya bangun jam 4. Kadang-kadang saya suka kirim ayat-ayat itu sekitar jam 5 atau enggak setengah 6 saya kirim ke jemaat, ya. Jadi mungkin itu sesuatu yang saya mau buat yang baik untuk Tuhan. Kita semuanya minta penilaian dari Tuhan, bukan dari manusia. Jangan kita berdoa supaya dilihat manusia, enggak. Ya, dilihat oleh Tuhan. Di situ dikatakan
Doa adalah nafas kehidupan kita. Ya, mungkin berapa hari ini atau saudara dari mulai, saya nggak mau bilang dari mulai corona kan udah 12 bulan kata Bapak Gembala. Ya, apakah saudara tetap rajin berdoa? Atau kayaknya biasa-biasa aja nih? Ya, corona kayaknya biasa-biasa aja. Cuma ikutin aja protokol kesehatan, gitu ya. Pakai masker, ya, atau pakai gaya-gaya kayak saya nih, ya kan? Pakai tali-tali gini, ya kan? Jadi, biasa aja. Tapi ingat, kita mau ikut perintah dari Tuhan juga. Karena ada juga protokol Alkitab, ada juga protokol kesehatan. Nah, kalau kita mengikuti protokol kesehatan, dalam Markus 11 ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, coba buka. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi saudara, kita mungkin nggak bilang gunung ini pindah, atau corona pindah, kata Bapak Gembala, pindah ke Laut Jawa, ya, atau pindah kemana gitu. Mungkin sampai sekarang nggak pindah-pindah deh. Dia malah betah kayaknya di Sukapura, ya, atau dia lebih betah di Jakarta Utara, ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yakin bahwa doa kita itu didengar Tuhan. Kalau ibu, bapak, saudara-saudari yang ada pada pagi hari ini itu sehat, ya. Ya, kita juga melewati sakit penyakit ada. Jadi bukannya kita juga kuat, saya nih nggak pernah sakit. Kita juga melewati ada sakit penyakit. Ya, itu pilek, kita batuk, itu segala macam ya. Tapi kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena saudara juga rajin berdoa. Ya, saya mau bilang saudara rajin berdoa itu ya. Dalam Amsal kita berkisar Markus, Mazmur, dan Amsal. Jikalau seseorang memberi jawab, itu juga kita mesti tahu ya. Waktu kita bertanya, waktu kita berdoa, di sini jelas banget ya. Doa itu adalah nafas hidup kita. Jadi jangan sampai kita nggak pernah berdoa. Mungkin istilahnya lebih kasarnya gini, mending yang nggak makan daripada nggak berdoa. Itu aja. Jadi karena kalau sistem di kita di sini, kita boleh makan, kita boleh ada itu karena kita berdoa, ya nggak? Karena kita berdoa kan? Atau ada yang nggak berdoa, gue nggak berdoa, tapi bisa makan, bisa dapat duit banyak. Ingat aja, kalau hal-hal seperti itu nggak akan lama, saudara. Nah, kita diajar sama Tuhan untuk tetap senantiasa berdoa. Berdoa itu nggak usah kayak begini, gimana ya aku kalau mau berdoa? Kalau belum tahu juga berdoa, nanti sebelum selesai ibadah nanti tanya sama Pak Efra atau Pak Semi, gimana sih caranya berdoa? Nah gitu ya, bisa tanya bagaimana doa. Saya rasa jemaat Immanuel Sukapura nggak usah diajar lagi kalau berdoa. Ada amin? Yang kuat dong amin. Ada amin? Amin gitu ya. Semuanya rajin ya, bukan karena ditutup mulutnya jadi kita nggak rajin berdoa. Habis sudah ditutup mulutnya pakai masker, jadi aku nggak bisa berdoa. Ya, itu banyak aja alasannya. Belajar untuk berdoa, ya, tetap selalu dengar apa kata Tuhan. Nah, dalam Amsal 18 tadi saya bilang, kalau kita seseorang memberikan jawaban sebelum mendengar, itulah kebodohan. Jadi dia belum dengar, dia belum tahu, dia udah jawab. Ada kan seperti itu orangnya, belum juga ditanya, belum apa dia, ya langsung aja dia jawab. Nah itu satu kebodohan buat orang itu dan kecelaan. Kita baca dulu dalam Amsal 18 ayat 13 tadi ya, ayat 13, 18 ayat 13. Kita baca semuanya, baca ya, 2, 3. Memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaan. Jadi sebelum, apa di situ dikatakan, seseorang memberi jawab sebelum dia dengar. Dia belum dengar, dia bilang udah iya, aku tahu. Itu adalah satu kebodohan. Ada orang seperti itu, ya. Ingat,
Firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kita untuk kita lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih doanya lebih. Hari-hari ini saya kalau lihat, emang kalau nggak mau lihat berita kita ketinggalan berita. Tapi kalau udah lihat berita, udah beritanya macam-macam ya. Belum lagi kalau lihat di viral-viral itu kayak di HP-HP kita ini ya, yang kematian. Nggak lihat tapi harus lihat. Nah, waktu Tuhan kasih kesempatan untuk hidup kembali, saya rasa itu memang Tuhan kasih hidup buat saya waktu saya sakit itu. Seperti udah nggak ada sesuatu yang bisa saya harus lewati itu. Nah, saudara, kalau kita lihat sini, oh ini dipanggil Tuhan, oh ini dipanggil Tuhan. Saudara kalau lihat kayak gitu nggak takut? Atau enggak dong, saya mah berani. Kalau melihat yang mati-mati begitu saya mah berani. Atau enggak, sepertinya kita enjoy aja. Padahal kalau buat saya takut. Waktu itu saya lihat takut. Tapi Tuhan ajar kepada saya kan gini, kalau kita rajin ya dalam berdoa kita, terus di dalam kita melakukan kehendak Tuhan di gereja ini, kan banyak aturannya banyak, ya berdoa, ya puasa, ya macam-macam yang kita hadapi saat ini. Karena waktu kita berdoa, waktu kita berpuasa, di situ Tuhan jawab doa-doa kita. Tuhan tolong buat kita. Kita boleh ada sampai pada saat ini semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini, doa itu adalah nafas kehidupan kita. Jadi jangan sampai enggak berdoa. Enggak makan enggak apa-apa. Jadi jangan bilang gini, oh ya kalau gitu anak-anak jangan kasih makan di rumah, biar dia berdoa aja terus. Enggak begitu ya. Boleh, harus utamakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, ya. Di situ dikatakan kebodohan tidak akan menyakiti kecuali jika ia diucapkan oleh seorang yang paling kita sayangi. Orang itu yang kita percaya. Seringkali kan kita melakukan hal yang nggak benar. Kita bisa lawan itu, kita bisa tindakan itu bisa. Tapi kalau dari orang lain yang melakukan itu, kita rasanya nggak bisa. Tapi kita belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menolong dan membela kita. Setiap perkataan kita, tadi yang pertama kita udah baca kan, perkataan kita itu diucapkan tepat pada waktunya. Jadi ada hal-hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, jangan sampai belum juga dikasih tahu, udah kita jawab duluan. Kita lakukan yang nggak baik. Biar semuanya apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita tepat pada waktunya, teguran Tuhan yang bijak ya. Kalau kita menabur kejujuran, kita akan menuai kepercayaan. Kalau kita jujur di hadapan Tuhan, kalau kita jujur melakukan kehendak Tuhan, ya apa yang saudara lakukan? Yang disuruh gembala, yang disuruh oleh gereja ini, apa yang kita lakukan? Dan semuanya itu boleh menuai kepercayaan dari Tuhan. Dan juga tabur ketekunan menuai kemenangan. Kalau kita tabur ketekunan, kalau kita tekun berdoa, kalau kita tekun berpuasa, kalau kita tekun melakukan kehendak Tuhan, kita akan memperoleh kemenangan. Ada amin? Ada amin ya, puji Tuhan, ada kemenangan. Siapa memelihara mulutnya? Ini kan berkisar dari mulut kita nih yang suka. Dan lidah memelihara diri daripada kesukaran. Kita baca Amsal 21 ayat 23. Amsal 21 ayat 23. Ayat 23 ya. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, dia memelihara diri daripada kesukaran. Jadi kalau kita pelihara mulut kita, lidah kita yang seringkali tiba-tiba dia ngomong, tiba-tiba dia nyeletuk, ya. Kita memelihara diri kita, ya, memelihara diri pada kesukaran itu, ya. Kita belajar untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Percaya waktu kita berdoa, waktu kita tekun, kita boleh melihat jawaban Tuhan.
cepet atau lambat kita akan lihat jawaban Tuhan. Jadi doa itu ada hasilnya. Jadi bukan asal asbun aja ngomong gitu, saya berdoa, tapi nggak ada buktinya. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh, ada buktinya, ada jawaban Tuhan. Ya, buktinya saya boleh sehat dari sakit, saya boleh divaksin. Sekarang saya udah divaksin loh. Ya, jadi ibu-ibu lansia yang belum divaksin boleh mendaftar kepada Bapak Gembala. Ya, jangan takut ibu-ibu ya, karena ini kan program pemerintah. Katanya kita udah ngedengeran, ya. Di sini yang usianya 60 siapa aja? Saya benar-benar waktu saya ke rumah sakit, saya nggak diakui. Ibu nih umur berapa ini? Ya iya, saya kan umur 60. Saudara tahu nggak umur saya berapa? Ayo, ada nggak yang tahu? Saya pokoknya 60 ke atas deh, ya. Terus dibilang, ibu bukan 60. Berapa kalau gitu? Ibu kayaknya 50. Waduh, puji Tuhan. Aku masih 50 nih. Terus iya ibu masih 50. Belum boleh nih. Ya udah saya ikut ini deh. Fasilitas lansia saya mau disuntik deh. Puji Tuhan. Nah, saya udah disuntik sekarang. Bapak Kepala juga udah. Jadi kalau yang belum disuntik, saya bilang tadi ada ibu-ibu, jangan takut. Ya, hadapi aja semua. Padahal saya juga takut ngadepin suntik. Karena gini, kan udah lama nggak disuntik nih. Dulu masih kecil di sekolah disuntik ya. Ayo suntik ini segala macam. Nah giliran mau suntik itu kayaknya kok takut ya. Sini ada susternya Reni. Ini gimana ya kita mau ini. Padahal waktu disuntik gak apa-apa rasanya. Tuhan tolong buat kita semua kita sehat ya. Semua yang udah lansia di sini belum lansia semua kali ini. Masih muda-muda semua, puji Tuhan. Nah yang terakhir. Jadi, apa yang menjadi masalah kita, jangan kita menyangka bahwa diri kita itu kuat. Ya, jangan menyangka diri kita kuat atau kita hebat nih. Karena tak ada seorang pun yang kebal terhadap persoalan. Kita kalau hadapi persoalan, ya pasti sih ada lemahnya juga, ada nggak mampu saya ya. Tapi Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Tapi bagi yang mengandalkan Tuhan, itu aja. Kalau kita mengandalkan Tuhan, akan selalu ada pertolongan. Puji Tuhan untuk bertahan dan menang atas pergumulan. Kita baca yang terakhir, Mazmur 141. Kita baca rame-rame. Mazmur 141 ayat 3. 2, 3. Awasilah mulutku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Bayangin saudara. Kita udah berdoa, kita udah minta sama Tuhan, kita masih kasih kerjaan sama Tuhan lagi. Tuhan, awasi nih mulut saya nih. Yang sering kali kan kita kalau ngomong kadang-kadang hayu aja gitu ya. Kayak mobil ayo tancap gas aja ya. Tapi di sini dikatakan, awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku nih di sini nih. Jadi sebelum dia ngomong, Tuhan jagain supaya kita nggak ngomongnya salah. Ya, nggak, kalau kita lagi kasih nasihat orang, kita nggak nyakitin hati orang. Ya, puji Tuhan, biar firman Tuhan tidak menjadi bukan hanya kebiasaan. Kita harus biasakan baca firman dan baca yang sudah dikirim-kirim ayat-ayat itu ya sama grup kita, supaya kita ada juga yang dikuat. Kayaknya cuma saya aja yang suka amin, amin. Puji Tuhan, kalau kita amenin ya, kita lihat aja. Karena hal-hal seperti yang ini, yang baik-baik ini, itu nggak dapat di pasar, nggak dapat di toko situ, nggak. Hanya ada dapat dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, dan biarlah firman Tuhan benar-benar boleh mengorek hati ibu bapak yang ada pada pagi hari ini. Ya, satu hal, jangan lupa doa itu harus tetap dijalanin ya. Jadi jangan saya bilang kan mending nggak makan daripada nggak doa ya. Tapi di sini nggak makan boleh, berdoa harus. Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu. Engkau saja yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang ada pada siang hari ini. Dan kami mau melakukan akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita
Allah untuk mengingatkan kami, untuk menasihati kami, untuk kami taat, kami dengar apabila Engkau menegur kami. Karena di hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, banyak jebakan-jebakan, banyak perangkap yang dipasang oleh dunia ini untuk menjerat kami. Tetapi kami bersyukur ada firman Allah yang mengingatkan kami, yang menegur kami, yang memperingati kami, yang menasihati kami supaya kami jangan sampai masuk di dalam jerat daripada iblis, masuk di dalam kegagalan, masuk di dalam kesalahan yang Tuhan sudah inginkan kami tidak lakukan itu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, urapan baru, hikmat daripada Tuhan, kekuatan ilahi senantiasa akan menyertai dia di mana dia berada untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Nama Tuhan juga yang dipuji-puji dan dibesarkan. Hormat umat-umat-Mu yang telah mereka berikan, Tuhan pilih dan mengembalikan berkat, bahkan berkat yang melimpah dalam hidup mereka. Jika ada di antara umat-umat datang berikan milik-Mu, Tuhan, Engkau buktikan janji-Mu bahwa mereka tidak akan miskin, mereka tidak akan kurang, mereka tidak akan apa, tetapi sebaliknya peringatan-peringatan yang sudah diingatkan untuk mereka lakukan. Salah satu adalah memberi, membaca firman, berdoa, beribadah, mengucap syukur. Biarlah umat-umat-Mu dengan setia melakukannya, karena kami bersyukur ada protokol Alkitab yang Tuhan ingatkan kami. Dan puji Tuhan, sebentar lagi kami akan masuk bulan yang ke-12. Tuhanlah yang sudah menjaga kami, karena peringatan, nasihat, teguran yang sudah diberikan sejak bulan Maret tahun yang lalu dilakukan oleh umat-umat-Mu, sehingga saat ini kami boleh sehat, kami boleh keadaan baik, kami boleh ada di dalam perlindungan daripada Tuhan. Kami berdoa supaya nasihat peringatan yang sudah diberikan pada waktu yang sudah kami taati terus, sehingga naik iman kami menjadi dewasa, bukan anak-anak, tapi kami kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Inilah doa kami. Terima kasih Bapak, berkati lingkungan masyarakat di mana kami beribadah. Kompleks Bea Cukai, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan, diberikan keamanan oleh Tuhan. Tolong, jika ada orang-orang yang radikalis, teroris, fundamentalis yang berdiam, yang tinggal di Sukapura, biarlah Tuhanlah yang akan mengingatkan orang-orang itu untuk dia bertobat, dia sadar pada negara ini adalah negara Kesatuan Republik Indonesia, dasarnya Pancasila, bukan negara-negara. Ini doa kami Tuhan untuk Kelurahan Sukapura. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Nama Tuhan juga yang kami puji dan muliakan. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, bila kami melakukan kekurangan, nasihat, peringatan yang Tuhan berikan, ampuni kami. Kami mau bertobat dan kami melakukan apa yang benar sesuai dengan firman. Terpujilah nama-Mu, berkati pekerjaan umat-umat, usaha atau pencarian mereka. Jika ada yang terkendala, ada yang mungkin menghadapi PHK, Tuhan Engkau punya cara untuk menolong kami. Kami berharap, kami berseru, Tuhan bukakan jalan, Tuhan siapkan pekerjaan yang baru, dan Tuhan tolong supaya kami dapat bekerja dengan baik, kami sehat, kami dijaga dan dilindungi oleh Tuhan keluar masuk rumah kami. Ini doa kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Nama Tuhan juga yang dipuji-puji dan besar. Saat ini kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua.